Nomor 10. Tentukan amplitudo jika ada dan periode fungsi-fungsi berikut, kemudian sketsalah grafiknya. Yang pertama, Y sama dengan 1/2 cos X. A-nya 1/2 dan B-nya 1. Jika A-nya 1/2, maka kita dapat amplitudonya adalah 1/2. Lalu B-nya 1, maka periodenya adalah 360 dibagi mutlak 1. Maka periodenya adalah 360 atau 2pi. Maka gambarnya seperti ini. Periodenya 1/2, ini batas atasnya 0,5. Lalu periodenya 360 atau 2pi. Di sini. Satu gunung, satu lembah. Itu satu periode. Yang kedua, tan pi per 10x. Kalau tan, dia tidak memiliki amplitudo, dia hanya memiliki periode. Di sini B-nya adalah pi per 10, maka periode dari tan pi per 10x adalah 180 dibagi pi per 10, mutlak pi per 10. Maka nilainya 180 dibagi 18 atau periodenya adalah 10. Dan gambarnya seperti ini. Periodenya dari min 5 sampai 5, 5 sampai 15. Periodenya 10. Nomor 11. Togar dan Donna menggambar grafik fungsi Y sama dengan cos 2/3x dan hasilnya diperlihatkan pada gambar 5.22. Siapakah yang paling tepat? Jelaskan alasannya. Lihat ini, amplitudonya 2. Dari amplitudonya 2, berarti yang benar adalah bagian Donna. Amplitudonya 2. Kalau Togar, dia menggunakan amplitudo sekitar 0,7 kali ya. 0,7. Kemudian di amplitudonya saja, Donna saja amplitudonya sudah benar, dan Togar salah, berarti yang paling tepat adalah Donna. Dan kita dapat untuk periode 540 atau 3pi. Nah, dari sini. Ini 0 ke sini, batasnya di atas 1 gunung 1 lembah, dia dapat 3pi. Maka yang paling tepat adalah gambar sketsa dari Donna. Sebuah pelampung pendada di suatu pantai bergerak naik turun mengikuti ombak. Jarak antara posisi tertinggi dan terendah pelampung tersebut adalah 1,6. Pelampung tersebut bergerak dari posisi tertinggi ke posisi terendah setiap 4 detik. Maka pertanyaannya seperti ini. Bagian yang pertama, anggap bahwa ketika 0 detik, posisi awal penumpang tersebut tepat di tengah-tengah. Kemudian bergerak ke atas menuju titik tertinggi. Carilah fungsi yang memodelkan ketinggian pelampung tersebut. Nah, yang diketahui dari soal bahwa jarak dari pergerakan dia dari tertinggi, posisi yang paling tinggi ke posisi yang terendah itu adalah 1,6. Kemudian di soal juga dikatakan bahwa waktu yang diperlukan untuk dia bergerak dari posisi tertinggi ke posisi terendah adalah 4 detik. Jadi soal bagian A, kita mau cari fungsi dari ketinggian pelampung ini. Yang pertama kita mulai dari amplitudonya. Amplitudo dari tertinggi sampai ke terendah, artinya dia dari paling batas atas sampai batas paling bawah itu 1,6. Sehingga amplitudonya bisa kita hitung dengan 1,6 dibagi 2 atau 0,8. Dari posisi rata-rata ke tertinggi dan rata-rata ke terendah, itu amplitudonya. Jadi A-nya di sini adalah 0,8. Yang kedua, kita mau cari periodenya. Periode itu 4 second, 4 detik. Itu baru dari atas ke bawah.
Nah, sementara untuk satu periode itu satu gunung, satu lembah. Jadi dia harus full satu gunung dan full satu lembah. Kalau 4 detik ini dia hanya turun ke bawah. Jadi dia harus turun kemudian naik kembali, itu baru satu periode. Jadi dia harus dikali 2. 2 kali 4, 8. Nah, karena kita dapat periodenya 8, maka kita cari nilai B-nya. Periodenya 360 dibagi mutlak B. Atau 8, periodenya kan 8 sama dengan 360 dibagi mutlak B. Atau ini B-nya kita kali ke atas, 8B sama dengan 360. Sehingga B sama dengan 360 dibagi 8, maka kita dapat nilai B adalah 45. Atau nilai B ini bisa kita tulis menjadi Pi per 4. Sehingga model fungsinya Y sama dengan A-nya tadi 0,8 sin Pi per 4 dikali X. Bagian B, sketsalah grafik fungsi yang diperoleh dari bagian A. Nah, ini sketsa grafiknya anggaplah seperti ini karena dikatakan bahwa di detik pertama, detik 0 detik, posisi awal tersebut berada di tengah. Tepat di tengah. Maka dia dari posisi 0 detik, kemudian dia naik, lalu dia turun, naik, dan turun. Nah, bentuknya seperti ini. Dalam periode 8 detik dan tingginya 0,8 gitu, amplitudonya 0,8. Tentukan posisi pelampung tersebut 9 detik setelah posisi awalnya. Ini langsung saja kita kali. Untuk posisi pelampung yang 9 detik kita kali dengan persamaan tadi. Ini X-nya kita ganti dengan 9. Maka kita dapat seperti ini. 0,8 dikali sin Pi per 4 dikali 9. Maka nilainya adalah 0,8 sin 405. Sin 405 ini sama dengan sin 360 ditambah 45 atau sin 45. Sin 360 tambah 45 dia berada pada kuadran pertama. Maka sinnya tetap positif. 0,8 dikali sin 45. Sin 45 adalah 1/2 akar 2. Maka nilainya 0,4 akar 2. Atau 0,566. Nomor 13, sebuah kincir ria berdiameter 50 meter dan membutuhkan waktu 15 menit untuk berputar satu satuan. Putaran kincir ria ini berlawanan arah putaran jarum jam. Jika seseorang mula-mula bergerak di puncak kincir ria tersebut, nyatakan ketinggian orang tersebut terhadap titik pusat kincir ria untuk setiap menitnya. Jadi kita misalkan ini adalah kincir rianya, kemudian dikatakan di soal bahwa dia berdiameter 50 meter. Maka bisa kita cari amplitudonya. Untuk amplitudonya adalah 50/2. Ini adalah titik tengahnya. Lalu ke atas ini kan diameternya 50. Sampai di sini dari titik tengah ke atas 25, titik tengah ke bawah 25. Maka amplitudonya adalah 25. Sehingga kita dapat nilai A sama dengan 25. Untuk periodenya, dia membutuhkan waktu 15 menit untuk berputar satu putaran. Berarti periodenya adalah 15 menit. Nah, kita dapat periode, berarti kita cari nilai B-nya. Periode sama dengan 360 dibagi mutlak B. Atau periodenya 15 sama dengan 360 dibagi mutlak B. 15 ini kita kali silang, 15B sama dengan 360, B sama dengan 360 dibagi 15.
Atau kita dapat nilai B sama dengan 24. Atau bisa kita tulis seperti ini, B sama dengan 2pi per 15. Sehingga kita dapat model fungsinya Y sama dengan A 25 cos B 2pi per 15x. Bagian B, tentukan ketinggian orang tersebut ketika kincir ia berputar selama 10 menit. Nah, untuk kincir yang berputar selama 10 menit, Y sama dengan 25 cos 2pi per 15 dikali 10. 25 dikali cos 240. Cos 240 adalah 180 ditambah 60. Dia berada pada kuadran ketiga. Berarti di kuadran ketiga cos ini harus minus. Maka 25 cos 60, cos 60 dia harus minus. Jadi cos 60 adalah min 1/2. 25 kali 1/2 atau min 12,5. Bagian C. Jika titik pusat kincir ia tersebut berada 27 meter di atas permukaan tanah, modelkan ketinggian orang tersebut relatif terhadap permukaan tanah setiap menitnya. Jadi modelnya seperti ini. Y sama dengan 25 cos 2pi per 15x ditambah 27. Nomor 14. Seorang naik kincir ia. Ketinggian orang tersebut terhadap permukaan tanah setiap menitnya dapat dirumuskan sebagai berikut. HT sama dengan 24 ditambah 22 sin pi per 7T. Berapakah diameter kincir ia tersebut? Nah, ini persamaannya HT sama dengan 24 ditambah 22 sin pi per 7T. Nah, kita mau cari diameternya. Ini diameternya, ini kan amplitudonya. A sama dengan amplitudo. Kalau kita mau cari diameternya, berarti 22 dikali 2 atau 44. Lalu bagian B, berapa lama waktu yang diperlukan kincir ia tersebut untuk menempuh satu putaran? Waktu yang dibutuhkan untuk satu putaran. Nah, periodenya sama dengan ini. Kita mau cari bagian B ini kan kita mau cari periodenya. Periodenya adalah 360 dibagi B. Dan ini adalah B-nya, pi per 7. Maka 360 dibagi pi per 7 nilainya adalah 14. Bagian C, jika kincir ia tersebut berputar berkali-kali, sebutkan 3 waktu yang berbeda ketika orang tersebut berada di titik tertinggi kincir. Jadi kita misalkan ini adalah kincir ianya. Lalu di sini posisi pertama, posisi netral di mana orang menaiki kincir ia. Lalu di bagian sini adalah puncak dari kincir ia. Yang pertama bahwa dia akan berputar satu kali menuju puncak. Jadi putarannya seperti ini. Maka untuk mencari nilai ini putaran pertama, untuk mencapai puncak pertama 14 dibagi 4. 14 ini tadi kan periodenya. Untuk satu kali putaran penuh dia butuh waktu 14 detik. Nah, kenapa dibagi 4? Karena seperempatnya. Puncak dari kincir angin ini adalah seperempat dari kincirnya itu sendiri, yaitu 3,5 detik. Untuk dari sini ke puncak yaitu 3,5 detik. Lalu yang kedua, dari puncak ini lagi dia berputar sampai di puncak ini lagi. Itu puncak kedua yaitu 3,5 ditambah 14 detik. Kan tadi ini sudah 3,5 ditambah lagi satu putaran penuh 14 detik, maka puncak kedua yaitu 17,5 detik. Lalu di 17,5 detik dia berputar lagi, maka didapatlah puncak ketiga yaitu 17,5 ditambah 14 detik sama dengan 31,5 detik.